Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala al-insana khalifatan wa huwa allazi ja'ala baldatana hazihi Indonesia wa khususan Makassar baldatun thayyibatun wa rabbun rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salatan wa salaman daiman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa khususan ala arba'i khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala tabi'in tabi'in rahimahumullah, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah beserta ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya mengajak diri pribadi dan kita semua untuk banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan berkah, rahmat, nikmat di dalam kehidupan kita ini. Salah satu kunci ketenangan hidup di dalam kehidupan dunia ini, Bapak Ibu sekalian, adalah banyak bersyukur. Sehingga kalau ada orang kurang tenang hidupnya, gelisah hatinya, kalut pikirannya, bisa jadi penyebabnya karena dia kurang bersyukur. Permasalahannya, Ustadz, masih banyak cita-cita aku, banyak yang mau ku dapat di dalam kehidupan, tapi belum kecapean, belum tercapai itu semua. Mobilku sudah tua, Ustaz, ada nih kepo-keponya. Jadi kalau malam saya gelisah, bagaimana caranya diganti? Apalagi lebaran semakin dekat, enak tong, Ustaz, kalau mobil baru pergi siara-siara. Permasalahannya, ibu bapak, yang namanya kehidupan dunia pasti banyak kekurangan. Karena yang namanya kesempurnaan hanyalah ada di kehidupan setelah kematian, yaitu surga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau sempurna kehidupan kita, insya Allah nanti di surga. Jadi selama kita masih ada di dunia hidup, menghirup oksigen di atas tanah ini, maka percayalah pasti banyak kekurangan-kekurangan di dalam kehidupan kita. Rumahku, Ustaz, jelek diceknya. Wah, ini saya pusing, bagaimana caranya dicarikan tukang? Apalagi tanggal begini susah dicari tukang, Ustaz. Mau disuruh cat, ada uang, tapi tukangnya tidak ada. Inilah yang menjadi kegelisahan, sumber kekalutan pikiran kita. Kenapa? Karena tanpa sadar kita terlalu fokus pada hal-hal yang kurang. Padahal salah satu cara untuk memperoleh ketenangan adalah mari kita fokus pada kelebihan yang kita punya. Memang ada nih keponya mobil tapi AC-nya masih oke, dingin. Catnya masih oke, mesinnya apalagi. Memang catnya rumah sudah luntur, atapnya mungkin bocor, kita mau ganti tidak sempat, tapi pasti rumah ada kelebihannya. Satu, mungkin airnya jernih, sedangkan orang di tempat yang lain harus membeli air. Yang kedua, mungkin lingkungannya bagus, tidak ada jam 1 tengah malam orang karaokean, gaspol volumenya. Di lingkungan yang lain, Pak Ibu, ada tengah malam jam 12, jam 1 tidak pandang-pandang waktu, kita mau istirahat, karaokean, tidak memandang kiri, kanan, depan, belakang. Selama dia anggap ini rumahnya, dia pikir dia berhak untuk melakukan apa saja. Jadi pasti di balik kekurangan-kekurangan yang kita miliki pasti ada kelebihan. Itulah yang kita fokus untuk syukuri. Kalau kita banyak-banyak bersyukur, itu insya Allah
tenang ini hati tak. Tapi Ustaz, istriku koro-koroan, suka marah-marah. Pagi-pagi koro-koroan, marah-marah. Bagaimana tidak cepat mati, sakit jantung. Ini juga ibu-ibu. Ibu-ibu, tapi di belakang Bu, Ibu. Coba ingat-ingat, ada berapa kaum laki-laki kenalan tak, teman tak, keluarga tak, sepupu tak, kaum laki-laki, kaum suami yang meninggal karena penyakit jantung, padahal suka olahraga. Ada yang berpendapat salah satunya adalah bukan karena kondisi fisik, tapi karena kondisi psikis, jiwanya tertekan. Bagaimana kalau istrinya di rumah seperti pelatih brimob dan pelatih kostrat? Caranya kasih bangun, woi bangun mama. Coba kasih turun nadanya sedikit. Sayang, bangun lagi. Enaknya tuh gitu. Tapi tambah enak tuh tidurnya Ustaz. Serba salah. Kalau begitu Bu, tambah gerakan tambahan. Elus-elus kakinya di bagian bawah. Pak, jam 7 lewat. Aku kira ada meeting jam 8.30 sama pimpinan. Tambahin lagi dulu Ustaz. Kalau begitu naik-naik sedikit ke betis. Elus-elus Pak, 7:30 nih. Bangun lagi. Oh Bapak, tidak goyang-goyang Ustaz. Kalau begitu nenek lagi sedikit. Di lutut. Ya, elus-elus lututnya. Pak, bangun lagi, hampir jam 8. Kira mungkin fingerprint jam 8 di kantor. Kalau tidak dibayar itu tunjangan bill and transport. Tidak goyang-goyang Ustaz. Kalau begitu langsung naik paling atas, ambil kipanci kandat di kepala nak. Bangun mukul kutu. Kutu mentongi. Ada juga memang laki-laki begini Pak Ibu. Jadi ibu sekutu-kutunya juga suami, pasti ada kelebihannya. Kutu suamiku Ustaz harus masuk kantor jam 8, bangun jam 9. Iya, oke lah kutu suami, tapi pasti ada kelebihannya. Setia dan matanya dijaga, tidak melirik ke kiri dan ke kanan. Jadi insya Allah semua itu kalau kita syukuri apa yang kita punyai, maka insya Allah itu yang akan mendatangkan ketenangan batin di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salam serta sholawat senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah akhirul anbiya'i wal mursalin, penutup nabi dan rasul Allah. Saya Pak Ibu setiap kali ceramah dimanapun itu, mau khutbah Jumat, mau kajian subuh, mau taksiyah, selalu saya berpesan kepada jamaah yang ada bahwa Nabi Muhammad adalah akhirul anbiya'i wal mursalin, penutup nabi dan rasul Allah. Tidak ada lagi nabi yang dilahirkan setelah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena terbukti selalu dan selalu akan muncul orang yang mengaku sebagai nabi baru. Pekan lalu ada lagi yang ditangkap polisi, sudah diamankan, terancam hukuman 6 tahun penjara, kasus penistaan agama. Membuat resah publik di Indonesia. Kenapa? Karena dia bikin konten di medsos, di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya. Dia ceramah di situ. Oh, bagus ceramahnya, tapi ternyata di antara retorikanya yang luar biasa, kata-katanya yang indah dan menarik, menghipnotis, isinya itu yang berbahaya. Karena dia menganggap bahwa dia sudah diberikan wahyu oleh malaikat dan diangkat menjadi nabi yang ke-26. Ini pekan lalu, na'udzubillah, pekan lalu. Nah, yang jadi persoalan Bapak Ibu sekalian,
dakwahnya orang seperti ini bukan di televisi. Kalau di televisi gampang, ada KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, gampang dipantau oleh Majelis Ulama Indonesia dan umat Islam. Yang jadi persoalan karena orang-orang seperti ini dakwahnya yang merusak ini adanya di medsos. Nah, kita ini orang tua sibuk juga dengan HP masing-masing, urus pekerjaan, urus keluarga, ada lagi yang urus hobinya dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita lupa anak cucu kemanakan kita di rumah, apa tontonannya selama 1 hari 1 malam. Kita belikan HP dengan tujuan supaya dapat fasilitas yang mudah untuk mendapatkan informasi agar gampang belajarnya. Kita belikan kuota supaya enak komunikasinya dengan pihak sekolah, dengan teman-teman sekolahnya kalau ada tugasnya. Pikiran kita untuk kebaikan, tapi jangan sampai anak cucu kemanakan kita, bocil-bocil itu anak remaja, justru fasilitas yang kita berikan, yang kita bayarkan, itu justru membawa kepada kerusakan. Maka perlu ada bentuk rasa tanggung jawab sebagai bapak dan ibu, sebagai orang tua. Kalau tidur anak di rumah, tidak ada salahnya sekali-kali kita ambil HP-nya, kita periksa apa yang sudah dia tonton selama 1 hari 1 malam. Kalau ada yang kurang benar, jangan kita ragu, kasih nasihat. Kalau sudah dinasehati, kita periksa ke depannya di waktu mendatang, ternyata masih diulang, nasihatnya lebih keras, lebih tegas. Yang nasihat juga sambil ketawa-ketawa. Karena ada tuh gitu ibu-ibu, bapak-bapak tidak tega perasaannya menegur anaknya. Jangan kita seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya teguran harus betul-betul seperti orang yang serius. Pasang memang pakai muka yang serius. Jangan main-main. Karena ada tuh orang menegur kayak seperti orang main-main kepada anaknya. Nak, sini pada mana? Saya dengar kau suka pede bolos di sekolah. Nah, bilang gurumu 3 hari mau tidak pernah masuk. Di mana kau itu nak? Sambil kita ketawa. Itu anak akhirnya secara psikologis dia bingung. Ini saya diketawai karena perbuatan saya lucu, atau saya ini ditegur karena perbuatan saya tercela. Ini menjadi hal yang membuat anak-anak menjadi bingung. Oleh karena itu, ketika kita harus memuji, puji kita, dan setengah-setengah. Tapi ketika kita harus menegur sebagai orang tua, tegur memang boleh kita ketawa, tapi cubit kita juga jalan. Jangan lagi begitu. Boleh seperti itu ya, tapi cubitnya juga harus on di bawah. Jadi beberapa hari yang lalu sudah ditangkap. Ini belum dihitung dengan kejadian di Makassar, Pak Ibu. Di Makassar lebih parah lagi. Bulan 2 langsung 2 aliran sesat diamankan polisi di kota Makassar. Langsung 2 aliran sesat. Kurang lebih mirip juga seperti ini. Jadi oleh karena itu, di mana-mana saya selalu menyempatkan diri mengingatkan kita semua bahwa yang namanya generasi muda kita perlu untuk diingatkan. Nabi Muhammad SAW adalah akhirul anbiya wal mursalin. Mungkin generasi bapak dan ibu insya Allah akar keimanannya sudah kuat, karena kita dilahirkan, dibesarkan dalam model dunia yang berbeda. Tapi siapa yang bisa jamin anak cucu keturunan kita yang dibesarkan, yang dilahirkan di dunia yang berbeda ini, tantangannya juga tidak sama, akan sama persis kuat dalam akar keimanannya seperti kita. Itulah, jangan sampai kita lengah, kita rajin ke masjid, tapi kita lupa untuk mendidik keluarga kita di rumah. Kita rajin tadarus,
tapi kita lupa mengingatkan keluarga kita di rumah. Qiyamul lail kita lancar, tapi kita lalai untuk mendisiplinkan anak cucu kita, sehingga kelak ketika kita meninggal, yang urus jenazah kita orang lain. Alangkah nikmatnya mata tertutup terakhir kalinya ketika setelah itu yang mengurus jenazah kita adalah orang-orang terdekat kita. Kenapa? Karena cukup bekal mereka, cukup pengetahuan mereka. Minimal kalau dia tidak bisa mandikan kita, dia bisa tuntun kita mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak berhenti di telinga kita ketika kita sedang menghadapi sakaratul maut, di mana malaikat maut dalam proses mencabut nyawa kita, dan ada setan laknatullah yang mencoba membuat kita untuk mengingkari keesaan Allah. Karena menurut para ulama, ketika kita sakaratul maut, disitulah gangguan setan yang paling dahsyat, gangguan setan yang paling keras di dalam kehidupan kita adalah saat sakaratul maut. Karena kita berada di antara dua dunia, antara sadar dan tidak sadar. Sehingga kalau hati kita tidak kuat dan tidak dibantu oleh orang lain untuk dituntun kita dua kalimat syahadat, bisa jadi akhir kita tidak sesuai dengan harapan. Bapak-bapak jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan ibu-ibu yang ada di belakang. Subuh ini adalah subuh ke-16. Bagi saudara-saudara kita yang lain, ada yang menganggap subuh ini adalah subuh ke-15, dan itu tidak jadi persoalan, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena insya Allah dua-duanya ada dasarnya, dua-duanya ada dalilnya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Detik-detik menuju peringatan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, di subuh yang sangat bagus cuaca ini, insya Allah kami akan sedikit mengkaji momen nuzulul Quran, tapi dari sudut pandang yang mungkin agak asing, agak jarang untuk dikaji. Saya mulai dengan proses nuzulul Quran. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sudah berusia 40 tahun. 40 tahun. Hati beliau resah, gundah, gelisah. Tapi yang membuat beliau gelisah hatinya, kalut pikirannya, bukan karena keadaan dirinya, bukan karena keadaan keluarganya. Yang membuat beliau menjadi gelisah adalah apa yang terjadi dengan sekitarnya di kota Mekah, dengan lingkungannya. Yang pertama, tentang bagaimana orang Mekah menyembah zat yang mereka anggap Tuhan. Mereka membuat patung, ada yang dari batu, ada yang dari kayu, bahkan ada yang dari roti, sesuai dengan kreativitas masing-masing yang membuat. Rasulullah gelisah. Ini kok ada yang menyembah batu, ada yang menyembah kayu, bahkan ada juga yang menyembah roti. Sehingga kalau dia lapar, rotinya yang diambil, Tuhannya diambil, dirobek sedikit demi sedikit baru dimakan. Kok ada Tuhan dimakan? Bagaimana ceritanya? Inilah yang membuat Rasulullah Muhammad menjadi
gundah hatinya. Ada apa dengan manusia ini? Kemudian ada lagi yang membuat Rasulullah menjadi gelisah, yaitu banyaknya terjadi bully. Kalau bahasa sekarang namanya bully atau penindasan. Ada orang dari lahir sampai mati menjadi budak, tidak bisa kemana-mana, hanya bisa di dalam rumah tuannya saja sampai mati. Tergantung apa maunya tuannya. Ada yang tuannya kurang ajar, dikasih makanan yang sama dengan binatang. Ada tuan yang kurang ajar, suka menyakiti binatang, dan dia anggap budaknya juga seperti binatang, jadi sama perlakuannya. Rasulullah beranggapan ini tidak benar. Kenapa masyarakat bisa seperti ini? Ada yang salah. Something is wrong with this society. Ada yang salah dengan masyarakat ini. Beliau hatinya kecewa, tapi belum tahu mau curhat sama siapa. Begitu juga dengan kondisi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ada sebuah praktek yang begitu parah di zaman jahiliyah, yaitu wanita dia bisa dan punya hak untuk berhubungan dengan laki-laki mana saja yang dia mau. Dia punya hak, apalagi kalau anak bangsawan. Dia punya hak. Bahkan ada tradisi Arab jahiliyah, di depan rumahnya perempuan dia bisa pasang kain tertentu, bentuk dan warna tertentu, yang kalau orang lihat itu adalah kode bahwa yang punya rumah sedang membuka pintunya. Laki-laki siapa saja yang mau masuk untuk menggaulinya silahkan. Sampai kemudian dia merasa cukup, baru dia turunkan bendera itu, dia tutup pintunya. Ini membuat garis keturunan manusia tidak jelas. Ini anaknya siapa kalau lahir? Dia hamil, melahirkan, tapi anaknya siapa orang tidak tahu. Banyak bapak. Inilah 3 hal contoh betapa kehidupan masyarakat Arab jahiliyah membuat Rasulullah Muhammad SAW resah dan gelisah. Karena beliau resah dan gelisah, beliau menyendiri, merenung. Dalam bahasa sekarang berkontemplasi. Tapi ternyata berkontemplasi di kota Mekah tidak cukup. Masih sakit hatinya. Kenapa? Karena masih dilihat praktek-praktek seperti itu. Akhirnya beliau menjauh dari kota Mekah, kurang lebih 5 km jauhnya dari kota Mekah. Naik ke atas bukit, ke atas gunung. Ada sebuah tempat kecil, lubang kecil yang bernama Hira, Gua Hira. Ternyata ini Gua Hira, mungkin bapak-bapak yang sudah pernah ke sana, ibu-ibu yang sudah pernah ke sana, jauh bayangan kita dinamakan Gua Hira dengan gua yang aslinya bernama Gua Hira. Kenapa? Karena kalau kita ini di Sulawesi Selatan, yang namanya gua minimal seperti gua mimpi di Maros. Besar, tinggi atapnya, luas di dalam, biar mobil trek bisa masuk. Ternyata Gua Hira kecil sekali. Tempat sekecil itu, itulah yang digunakan oleh Rasulullah berkontemplasi, merenung. Ini ada apa ini semua? Kenapa masyarakatku seperti ini? Beliau mau curhat, tidak bisa curhat kepada siapa. Di puncak kegelisahan dalam kehidupannya beliau, inilah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril menyampaikan
Al-Quran, maka disebutlah istilah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia lain di dekatnya, hanya beliau sendirian. Tapi tiba-tiba ada suara, Iqra, bacalah. Wah, tidak saja manusia biasa, kalau tiba-tiba ada suara seperti itu, nah tidak ada manusia kita lihat di kiri kanan tak, pasti kita merinding. Siapa ini? Terus spontan beliau menjawab, ma ana biqari, tidak tahu gak membaca. Karena Rasulullah diriwayatkan adalah pribadi yang tidak pandai baca dan tulis. Disuruh membaca, beliau menjawab, ma ana biqari. Kemudian beliau disuruh lagi, suara yang sama, Iqra. Beliau menjawab lagi, ma ana biqari. Tambah gemetar. Kalau satu kali Pak, mungkin kita salah dengar, betul ya? Salah dengar aja mungkin itu. Tapi ini diulangi lagi 2 kali. Tambah gemetar. Betul artinya. Yang kau dengar ini bukan khayalan. Tambah gemetar. Dan pas ketiga kalinya, barulah surah Al-Alaq 1-5 betul-betul itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Menurut para mufassirin, ahli tafsir, kenapa ayat ini tidak menggunakan istilah ilahun, Tuhan juga, tapi menggunakan istilah Rabb, sembahan. Karena zaman itu atau waktu itu Rasulullah bisa dikatakan belum berkenalan dengan Allah. Tuhan yang dimaksud oleh masyarakat sekitarnya adalah sembahan. Berasal dari bahasa Arab Robba yurabbi, artinya menyembah. Makanya ada yang menyembah batu, kayu, bahkan ada yang menyembah roti. Bukan disebut ilahu, tapi Rob. Makanya di sini kata yang digunakan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Rob di sini sembahan. Sehingga ketika itu didengarkan oleh Nabi Muhammad, dia langsung paham, oh inilah yang dimaksud dengan sembahan, sesembahan. Bacalah dengan nama sesembahanmu, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Semakin gemetar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun meninggalkan Gua Hira, meninggalkan gunung tersebut, masuk ke dalam kota Mekkah, bertemu dengan istrinya Siti Khadijah. Bingung Siti Khadijah, datang suaminya, mukanya pucat, keringat dingin, gemetar. Terus Rasulullah minta diselimuti oleh Siti Khadijah. Diselimutilah sampai kemudian turun firman selanjutnya, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Semakin yakin Rasulullah, ini bukan khayalan. Suara ini saya dengar di gunung, saya dengar lagi di rumahku. Ini pasti bukan khayalan. Semakin terguncanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena suaminya panik, pucat. Akhirnya yang namanya seorang istri pasti gelisah hatinya. Dia mau rawat. Setelah dikasih selimut, dia kemudian menenangkan suaminya. Diceritakanlah apa yang telah terjadi kepada istrinya. Lantas karena Khadijah ini wanita yang cerdas, wanita yang mandiri, punya visi ke depan, berpikir
Dia ingat bahwa ada keluarganya yang namanya Waraqah. Waraqah ini adalah penganut agama Nasrani, tidak menganut tradisi Arab jahiliyah yang menyembah berhala. Jadi Khadijah beranggapan sepertinya cocok ini saya pergi berkonsultasi kepada keluarga saya. Datanglah dia ke sana, dia sampaikan kepada Waraqah. Waraqah ini adalah sesepuh, sudah tua usianya. Biasanya orang kalau punya masalah datang ke sana. Begitu dia dengar apa yang terjadi, langsung Waraqah ini berpesan kepada Khadijah, jangan takut, jangan galau, karena yang datang itu adalah Anubaih. Anubaih ini yang datang. Ini juga yang datang ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa dan Nabi-Nabi Allah yang lain. Saya berdoa semoga masih kuliah nanti suamimu mendakwahkan apa yang diilhamkan oleh Allah melalui malaikat. Saya mau melihat juga, semoga panjang usiaku mau melihat suamimu itu diusir dari kampungnya ini. Karena itulah yang terjadi kepada Nabi dan Rasul Allah, diusir dari kampungnya, dimusuhi oleh orang-orangnya sendiri di sekitarnya. Dipertemukanlah kemudian setelah lebih bagus kondisinya, Khadijah mempertemukan, membawa Rasulullah bertemu dengan Waraqah, dan Waraqah mengulang kembali apa yang disampaikan sebelumnya kepada istrinya. Dibesarkan hatinya, dan disitulah mulai Rasulullah Muhammad SAW merasa tenang di dalam hatinya bahwa apa yang terjadi kepadanya adalah hal yang baik. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengkaji sedikit dari aspek yang mungkin sedikit berbeda dari yang lain di kesempatan yang terbatas ini. Oh, diskusi. Oke, demikian. Karena kita ada diskusi setelah ini. Sebenarnya saya baru masuk ke intro, belum masuk ke intinya. Tapi karena ada agenda yang lain, maka saya cukupkan sampai di sini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjutkan dengan diskusi.